Terima kasih atas welas asih Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, juga para guru suci. Juga terima kasih kepada para pandita sang beliau yang sudah berkenan memberikan kesempatan ini, dan juga para bijaksana yang saya hormati, memberikan kesempatan untuk sama-sama belajar tentang Tao Te Ching chapter ke-8 tentang teladan luhur air. Sebelum kita memulai ini, kita mempertegas sesuatu chapter-chapter sebelumnya dengan satu kisah dari Sang Buddha, di mana pengalaman beliau dengan Ananda. Jadi kisah ini adalah terjadi pada Ananda, Mahathera Ananda beliau, di mana kisah ini disampaikan di dalam kitab Suranggama atau Neng Yenching. Sebenarnya Neng Yenching ini adalah satu kitab Buddha yang luar biasa sekali. Bila ada kesempatan kita boleh mencarinya, di YouTube juga ada, Suranggama namanya. Beliau tiba-tiba memahami bahwa Ananda belum kembali. Dengan kekuatan mata batin beliau melihat bahwa Ananda sedang pinta patah atau memohon derma di satu tempat. Kemudian Buddha melihat dengan mata batin beliau bahwa Ananda akan menghadapi masalah, karena di situ ada seorang putri namanya Putri Matanggi yang jatuh hati kepada Ananda, dan putri ini memiliki seorang ibu yang adalah penyihir yang bisa menggunakan mantra-mantra untuk memikat Ananda. Jadi pada saat Buddha memahami itu, Buddha menyelesaikan makan siang beliau dan segera tidak lagi menyampaikan dharma. Beliau bergegas meninggalkan tempat dan kembali ke vihara. Ketika beliau kembali ke vihara, karena undangan itu ditujukan kepada para bodhisatwa, para arahat, dan banyak sekali ribuan dari pengikut sangha, maka mereka pun menjadi berbondong-bondong mengikuti Buddha pulang ke wihara, karena tidak biasanya Buddha seperti itu. Ketika mereka berbondong-bondong pulang dan sampainya di wihara, Buddha pun membacakan Neng Yenching ini atau mantra Neng Yenching ini, dan kemudian meminta bantuan kepada Bodhisattva Manjusri untuk melafalkan ulang di tempat Ananda. Setelah Bodhisattva Manjusri melafalkan ulang mantra ini, maka Ananda terbebas dari jeratan mantra dari Putri Matanggi. Kemudian Ananda kembali ke vihara, tetapi Buddha tidak menyalahkan Ananda dan juga Matanggi, karena Buddha tahu sebab yang terjadi. Ada satu kehidupan, Putri Matanggi adalah istri Ananda, sehingga kehidupan sekarang bisa tertarik kepada Ananda adalah hal yang wajar. Tetapi ketika sampai ke wihara, Ananda bersujud dan menangis di kaki guru beliau dan menyesali mengapa beliau yang setiap hari mengikuti Buddha tetapi tidak sanggup menangkal mantra dari Matanggi. Karenanya itu Ananda sangat menyesali kemampuan yang begitu terbatas, sehingga
sempat terjerat oleh mantra tersebut. Ketika itu Buddha mengatakan kepada Ananda bahwa memang selama ini pembinaan Ananda belum mencapai hati sejatinya. Karena dasar dari pembinaan Ananda masih berdasarkan hati hayalnya. Mengapa demikian? Kemudian Buddha pun bertanya kepada Ananda. Ananda yang sebenarnya adalah saudara sepupunya Buddha, sebenarnya adalah seorang pangeran juga. Beliau sebab apa sehingga mau meninggalkan seluruh kesenangan duniawinya, harta dan tahta duniawinya, tetapi mengikuti Buddha, memilih mengikuti Buddha. Kemudian Ananda menjawabnya bahwa karena beliau melihat 32 tanda suci dari Buddha, raga Buddha yang tidak mungkin dimiliki oleh seseorang yang mempunyai tubuh manusia biasa. Karena tertarik oleh 32 tanda suci dari Buddha, maka Ananda mengikuti Buddha untuk menjadi pembina. Kemudian Buddha bertanya kepada Ananda bahwa kalau hari ini Ananda ingin memahami yang sejati, mencapai yang sejati, maka Ananda harus menjawab dengan jujur apa adanya yang dirasakan oleh Ananda. Maka Buddha pun bertanya kepada Ananda, siapakah yang tertarik pada 32 bentuk Buddha? Ananda menjawab, hatiku. Lalu Buddha bertanya, di mana hati itu? Ananda menjawabnya 7 kali, dan 7 kali itu dibahas oleh Buddha bahwa itu adalah salah. Ketika Ananda menjawab di dalam, Buddha mengatakan kalau dia ada di dalam berarti dia harus bisa melihat semua organ dalam. Ketika Ananda menjawab di luar, maka Buddha mengatakan bahwa bagaimana dari dalam bisa melihat keluar. Ketika dikatakan di belakang mata, maka Buddha mengatakan bagaimana hati kita tidak melihat bola mata. Ketika dikatakan di otak, mengapa hati kita tidak melihat otak? Ketika dikatakan tengah, yang dimaksud dengan tengah itu sebelah mana baru bisa disebut tengah daripada badan. Kemudian Ananda menjawab lagi, tidak, di luar juga tidak di dalam. Buddha mengatakan kalau dikatakan tidak ada di luar juga tidak ada dalam, bagaimana bisa badan ini mengetahui, maksudnya hati ini mengetahui segalanya. Terakhir Ananda menjawab tidak ada hati sejati. Hati sejati itu hati itu timbulnya spontan saja, dan dia akan hilang ketika tidak timbul pikiran apapun. Jadi ini yang terakhir ini adalah seperti apa yang diyakini oleh sebagian pembina bahwa hidup manusia itu kalau sudah mati itu hanya seperti lampu yang pelita yang ditiup, padam, sudah selesai, tidak ada yang sejati. Sehingga Buddha mengatakan kalau misalnya demikian, berarti kita manusia itu hanyalah seperti Zhen itu manusia yang mengalami koma. Jadi ketika orang mengalami koma itu dia bisa merasakan segala sesuatu tetapi tubuh dia tidak bisa berfungsi. Dia bisa mengetahui apa yang terjadi di luar dia tetapi tubuh dia, otak dia, badan dia sama sekali tidak bisa digerakkan. Kemudian Buddha mengatakan bahwa pada kenyataannya sekarang kita bukannya orang yang koma atau Zhen. Bagaimana kamu mengatakan bahwa tidak ada hati sejati? Karenanya itu semua jawaban dari Ananda disangkal oleh Buddha. Kemudian Buddha menyampaikan bahwa sebab dari Ananda tidak bisa mencapai kesempurnaan, mencapai hati bodhisatwanya, karena Ananda mengandalkan hati khayalnya. Hati khayalnya ini adalah Wang Xiangxing. Kalau di Mandarinnya disebut Wang Xiangxing. Jadi misalnya saja kita ini mendengarkan Dharma, tetapi kita hanya tertarik kepada yang berceramah, atau kita hanya tertarik kepada ceramahnya. Wah, ceramahnya ini bagus. Wah, ceramahnya ini tidak bagus. Wah, penceramahnya ini saya suka. Wah, penceramahnya ini saya tidak suka. Apabila kita hanya tertarik kepada hal-hal yang demikian, itu berarti kita mengandalkan hati khayal kita.
Kalau kita mengandalkan hati hayal kita, maka kita tidak bisa mencapai hati bodhisatwa kita, hati sesungguhnya kita, atau hati bodinya kita. Karena hati bodi tidak diandalkan, tetapi hati hayal. Karenanya itu Buddha memberikan petunjuk kepada Ananda dengan mengatakan bahwa kalau ada jari yang menunjuk kepada bulan, maka yang dituju adalah bulannya, bukan jarinya. Tetapi kebanyakan manusia itu hanya terikat kepada jarinya sehingga tidak melihat bulan. Jarinya ini adalah diumpamakan tentang dharma, tentang hakikat yang disampaikan. Ketika mendengarkan hakikat, ada yang merasa, oh saya suka ceramah ini. Ketika mendengarkan hakikat, ada yang merasa timbul pikiran, oh saya tidak suka, sepertinya ini sedang mencela saya. Maka itu karena kita masih menggunakan hati hayal kita. Hati yang memikirkan ego kita sendiri. Tetapi kalau kita sudah mencapai hati bodi kita, maka tidak ada masalah bagi kita. Dharma yang kita dengar ini kita langsung bisa membangkitkan kekuatan dari roh suci kita. Kita bisa membangkitkan kesadaran yang sesungguhnya. Karena apa? Kalau hati hayal atau wangxiang kita itu berubah. Misalnya contohnya sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menggemari Blackpink misalnya. Tapi mungkin 10 tahun atau 20 tahun kemudian Blackpink ini sudah mengkerut semua mukanya. Apakah masih akan suka? Tentunya tidak. Jadi hati ini berubah, hati hayal ini berubah-ubah. Kalau hati hayal ini kita tempatkan ke dalam pembinaan diri kita, kita mendengarkan dharma, oh saya suka dengan penceramah ini terhadap apa yang dia sampaikan, saya tertarik. Luar dharma, kita tidak ada di dalam. Kita tidak akan masuk ke taunya. Kita hanya akan mondar-mandir di depannya saja. Ketika hati hayal yang kita andalkan, maka ada rasa suka dan tidak suka. Ada rasa senang dan tidak senang. Itu akan terhubung dengan 7 indera kita. Ketika terhubung dengan 7 indera kita, tidak akan membangkitkan hati sejati kita sampai kapanpun. Karena hati hayal kita berubah-berubah, tidak ada kekalnya. Hari ini suka, besok bisa tidak suka. Besok suka, bulan depan bisa nggak suka. Kalau itu yang diandalkan, maka yang ada kita tidak akan mencapai yang sejati. Karenanya itu, jari itu hanyalah, jari yang menunjuk kepada bulan, jari itu hanyalah petunjuk. Yang harus kita lihat adalah bulannya. Semua dharma yang disampaikan itu hanya petunjuk. Tapi kita harus melihat kepada diri sejati kita. Hoshe merasa bahwa satu cerita ini mungkin bisa membuat kita keluar dari masalah yang kita hadapi. Karena kalau Hoshe tidak salah, minggu kemarin ada pertanyaan tentang mengapa hati saya ketika mendengarkan ceramah saya tulus, tetapi ketika lewat beberapa masa, hati saya akan kehilangan ketulusan saya. Apakah karena karma saya kurang baik atau kearifan saya kurang baik? Sebenarnya bukan karena demikian. Karena kita masih menggunakan hati hayal kita, hati ego kita untuk belajar, untuk mengeluarkan hati sejati kita. Para bijaksana sekalian, ketika hati sejati kita sudah timbul, polo miao zihui kita sudah timbul, kearifan sejati sudah timbul, sesungguhnya tidak ada yang bisa merintangi kita apapun yang terjadi. Kita akan keluar dari suka atau tidak suka, kita akan keluar dari yin yang, kita akan keluar dari baik atau tidak baik, kita akan meninggalkan 7 indera kita hanya sebagai satu sistem, dan kita akan kembali kepada hati bodi kita sebagai satu kapasitas. Para bijaksana yang Hoshe hormati, membina diri adalah kembali kepada kapasitas diri kita yang sesungguhnya. Karenanya itu Buddha menyampaikan kepada kita bahwa banyak sekali makhluk di dunia ini berusaha
untuk bisa mencapai hati sucinya. Tetapi yang kita lakukan adalah seperti memasak pasir dan mengharapkan pasir ini menjadi makanan yang enak. Bagaimana mungkin? Pasir ya tetap pasir, walaupun kita bagaimana menambahkan bumbu, memasaknya, pasir itu akan tetap adalah pasir. Ketika kita menggunakan hati khayal kita, hati ego kita, masih menggunakan kesadaran yang menjurus kepada 7 indera kita, bukan hati sejati kita, berarti kita belum ikhlas sama dunia ini. Kita belum mau menyelesaikan ilusi kita. Kita masih terperangkap oleh objek ilusi kita bahwa hati khayal kita adalah jati diri kita yang sesungguhnya. Sinu, aile, senang, tidak senang, benci, iri, dengki, dan lain sebagainya masih menjadi patokan kita. Para bijaksana yang Hoshi hormati, bila demikian, maka akan hilanglah hati sejati kita. Selamanya kita akan terputar di dalam roda samsara dan kita senantiasa akan bertumimba lahir tidak ada hentinya. Mari kita coba kembalikan hati nurani kita yang sejati. Mari kita coba setiap saat untuk mengingatkan kepada diri kita bahwa apabila ada satu pun niat yang tidak baik atau kesadaran yang merugikan diri kita dan orang lain, kita siap untuk menghentikannya.